ini kepanjangannya pengoplos, perampok, pencuri. Itulah jahanamnya Pertamina, saudara-saudaraku. Ya, pengoplosan itu terjadi karena tahu terjadi pembiaran di sana. Jadi bukan tidak mungkin kepala negara sebelumnya, yaitu Jokowi, wajib hukumnya diperiksa. Sekiranya selisih harga 5% atau 10%, berapa ribu triliun mereka dapat? Itu baru di bidang migas, belum di bidang biofuel dan lain-lain. Kami emak-emak bodoh, tetapi tahu berapa kerugian rakyat. Masih semangat semua? Masih semangat mendatangi kantor paling anjing, kantor Pegarong, kantor paling babi, kantor paling jahanam? Teman-teman, dari 2018 ya, kita dirampok oleh pengoplos, perampok yang simbolnya P. Ini P ini kepanjangannya pengoplos, perampok, pencuri. Itulah jahanamnya Pertamina, saudara-saudaraku. Maka dari itu kita harus terus menyuarakan agar dihukum mati para perampok uang rakyat, kawan-kawan. 2018 sampai 2025 baru terungkap. Nah, kemana aja pemerintah sebelumnya? Siapa presidennya? Siapa menterinya? Itu yang harus diperiksa, bukan dengan ocehan di Rut Pertamina. Mohon maaf, anjing. Tidak segampang itu anjing untuk minta maaf kepada bangsa ini. Kalau hanya dengan kata maaf selesai perkara, maka bubarkan segera kepolisian, bubarkan segera kejaksaan, bubarkan segera kehakiman. Kalau dengan kata maaf selesai perkara, di Rut Pertamina kau harus segera diperiksa. Bukan tidak mungkin kalian menikmati upeti dari perampokan sekitar 1.000 triliun, saudara-saudaraku. Jika 1.000 triliun untuk bangun rumah sakit, kesehatan kita bisa gratis. Jika 1.000 triliun untuk bangun sekolah, pendidikan anak-anak kita bisa gratis. Jika 1.000 triliun dialokasikan buat kesejahteraan para penegak hukum, TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, ya, tidak ada lagi yang namanya korupsi. Solusi negara ini sebenarnya sederhana, saudara-saudaraku. Pertama yaitu berikan pendidikan dan kesehatan gratis yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hukum mati dan sita seluruh aset koruptor di negeri ini, kawan-kawan. Yang mahal itu biaya pendidikan, yang mahal itu biaya kesehatan. Makanya para pejabat kita, para aparat kita jadi korup karena mereka mikir anaknya untuk sekolah, mereka mikir untuk kesehatan. Itu yang mahal. Tapi jika negara memberikan kesehatan dan pendidikan gratis, berapa aja cukup gaji. Kalau untuk sekedar perut, kawan-kawan, ya, kalau untuk sekedar makan berapa aja cukup. Yang mahal kesehatan dan anjing-anjing di Pertamina, ya, menikmati kesenangan di atas penderitaan rakyat, saudara-saudaraku. Aku bertahun-tahun ngisi pertama nggak pakai pertalite karena hormat dengan keputusan pemerintah. Pertalite untuk warga yang kurang mampu, dan aku merasa mampu. Aku ngisinya pertama, dan anjingnya, sialnya, yang ku dapat masuk ke tangki pertalite kan babi kayak gini kan, babi nggak kayak gini. Dan sialnya mereka nggak ditangkap. Masa anak perusahaan yang ditangkap? Nggak masuk logika, kawan-kawan. Nggak masuk logika. Di Rut Pertamina juga nggak terlibat, nggak masuk ke logika. Yang pasti ini TSM tahu sama tahu.
Ya, pengoplosan itu terjadi karena tahu sama tahu terjadi pembiaran di sana. Jadi bukan tidak mungkin kepala negara sebelumnya, yaitu Jokowi, wajib hukumnya diperiksa. Setelah itu siapa? Menteri SDM itu diperiksa. Bukan sebaik datang selesai masalah. Anjing nggak kayak gini. Anjing nggak kayak gini hukum. Hanya berlaku untuk rakyat kecil, tapi tidak berlaku untuk para pejabat. Oke. Sebelum itu kita dengar lagi orasi politik dari Kak Susi. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu polisi yang terhormat. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, polisi adalah berjuang untuk negara, Pak, bukan untuk koruptor. Kami adalah Garuda. Kami bukan naga. Pemimpin-pemimpin yang terhormat, Pertamina. Pada zaman dahulu kala, Pertamina adalah Indonesia adalah negara eksportir migas, negara yang menjadi anggota OPEC, tetapi sekarang menjadi negara importir. Kenapa? Kenapa negara sebesar ini, sebanyak ini sumber daya alamnya, crude oil Indonesia dulu melimpah ruah, pesawat seluruh dunia membeli bahan bakar dari daerah Caltex Riau. Crude oil yang terbaik untuk pesawat terbang. Tetapi sekarang Indonesia membeli crude oil dari negara lain. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang-orang atau pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tidak mau membangun kilang-kilang di Indonesia. Sebesar negara ini, kilang hanya ada 7, kurang lebih 7. Yang terbesar ada di Balongan, Balikpapan. Selebihnya mereka tidak mau membangun lagi. Kenapa? Kalau mereka mengolah minyak mentah sendiri, mereka tidak dapat mendapatkan selisih harga. Mereka tidak dapat menjadi kaya raya. Mereka tidak dapat uang selisih harga. Crude oil mereka beli. Banyak crude oil dari Singapura. Singapura tidak ada hasil buminya, tidak ada hasil tambangnya. Tidak ada semuanya. Kalau Indonesia benar-benar punya pemimpin yang baik dan jujur, dari Sabang sampai Merauke, itu di perut bumi Indonesia banyak crude oil. Sekarang cadangan crude oil ada di Aceh, melebihi daripada negara-negara Arab Saudi. Baru dipelajari, belum dieksplorasi, belum dieksploitasi. Kenapa mereka tidak bersemangat untuk membuat kilang sendiri? Kenapa refinery hanya ada di beberapa tempat? Kenapa? Karena koruptor-koruptornya ada di dalam gedung ini. Betul kalau bapak-bapak, ibu-ibu? 1.000 triliun itu bukan uang kecil. Seandainya satu warga dibagi rata, mungkin semua Indonesia kaya raya. Tetapi yang dapat hanya segelintir orang dan oligarki. Indonesia negara OPEC tahun 70. Kita ekspor minyak. Kita bangga dengan Indonesia. Tapi mana uang royalti untuk rakyat? Mana uang royalti untuk kebahagiaan bangsa ini? Mereka rakus mengambil jatah rakyat Indonesia. Mereka tidak ingat akhirat. Mereka hanya ingat dunia. Crude oil yang ada di Indonesia yang belum dieksplorasi, yang belum dieksploitasi sangat banyak sekali. Mereka dengan alasan
atau drilling-drilling baru untuk rakyat. Mereka hanya senang mengimpor minyak mentah untuk mendapatkan selisih harga. Sekiranya selisih harga 5% atau 10%, berapa ribu triliun mereka dapat? Itu baru di bidang migas, belum di bidang biofuel dan lain-lain. Kami emak-emak bodoh, tetapi tahu berapa kerugian rakyat dan bangsa ini atas kejahatan Pertamina. Bapak-bapak polisi yang terhormat, Bapak dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu bangsa Indonesia yang hebat. Bapak harus bela negara, Pak. Tangkap koruptor-koruptor, Pak. Jangan bela oligarki Cina rakus atau koruptor yang berkolusi untuk mengambil minyak mentah, selisih harga dan lain-lain. Miskinkan koruptor. Sekali lagi, kepada jajaran tinggi Pertamina, tolong kalian sadar dan insaflah sebelum kalian mati di atas tumpukan uang kalian. Karena lintah darat adalah menghisap darah rakyat. Apakah kalian mau dianggap lintah darat? Pasti kalian tidak rela. Maka kalau ingin negara ini maju, silahkan eksplorasi, eksploitasi daerah-daerah yang ada sumber cadangan minyaknya. Jangan kalian dengan alasan kilang dibangun dengan harga yang sangat tinggi, dengan resiko yang sangat tinggi, tetapi tidak memikirkan rakyat. Sekali lagi, merdeka! Tapi belum merdeka! Masih dijajah ekonomi kita oleh para koruptor rakus. Mari kita berdoa di siang bolong ini, di Ramadan yang indah ini, semoga Allah berikan rahmat kepada para pemimpin Indonesia agar membahagiakan rakyatnya sendiri, bukan membahagiakan negara asing atau rakyat-rakyat Cina yang sudah menjajah negeri ini dengan naga-naganya. Silahkan kalian berpikir, ketawalah kalian sekarang melihat mak-mak berdiri di atas mobil ini. Bukannya marah, bukannya apa. Kami kasihan dengan bangsa ini. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat semua di kantor Balik Jahanam.